Strike. Lompatnya. Memang luar biasa sensasi memancing ikan lausan ini. Ini airnya flat, jadi kita nyari dia kayak boiling gitu, siripnya kelihatan nanti kayak dia lompat-lompat. Nah kita cast, biasanya langsung ada sambaran tuh. Lausan lagi dari Surabaya. Mancing mania strike back, mantap! Menurut info yang didapat, sekarang lagi musimnya ikan senangin atau lausan. Strike, push. Luar biasa spotnya. Faiz tentu tak mau melewatkan kesempatan untuk menghadapi perlawanan ikan. Tak perlu berlama-lama, ikan pun berhasil dipaksa menyerah. Strike. Akhirnya, saya berhasil memaksa seekor lausan atau senangin naik ke perahu. Kan biasanya hidup di tempat berpasir atau berlumpur nih, dia suka cari makan kayak udang-udangan gitu. Mancing mania strike back, mantap! Strike! Mantap, babon guys. Sero guys. Gede nih. Ikan bertarung dengan segenap kekuatannya, tapi Don tetap terlihat tenang meladeninya. Kali ini nggak model. Mancing mania strike back, mantap! Cuaca yang cukup panas sepertinya tidak membuat semangat Faiz mengendur. Strike, push. Mas Faiz, pakai joran saya strike juga ini. Maaf ya, saya pinjam dulu. Asik kan Mas? Wah, asik. Tubuh yang ramping dan sirip ekor yang bercabang membuat ikan yang masih satu kerabat dengan bandeng dan belanak ini memiliki kecepatan dan manuver yang baik di perairan dangkal. Tuh ikannya keluarin. Dia baru selesai makan ikan kecil tuh. Oke, Garing, naik guys. tarik aja. Mancing senang, targetnya juga senangin. Mantap. Mancing mania strike back, Mantap. mantap. Saya melanjutkan perjalanan menuju Surabaya untuk mencari spot memancing terbaik di sekitar Kota Pahlawan. Untuk melihat lebih luas kota ini, transportasi umum menjadi pilihan saya. Hanya dengan Rp5.000, kita sudah bisa berjalan-jalan menyusuri keramaian kota. Spot tujuan kami kali ini berada di Kabupaten Sidoarjo yang terletak di selatan kota Surabaya. Sidoarjo terkenal dengan tambaknya yang menjadi salah satu mata pencaharian warganya. Menurut data, luas tambak di Sidoarjo mencapai 15.000 hektar lebih atau setara dengan 21.000 lapangan sepak bola. Iwak iki pangan mak kotuk kabeh mate iwake wis, gak uman sing nambak. Kata si mati ngoten niku. Nggih. Dan niku ulame ngoten bojol-bojol ngoten. Nggih, pangan kotuk. Iwak jane iki lho, Pak, pangan wak kotuk wis gak uman sing nambak. Kata kutuke. Wata Pak wis. Oh, kula casting angsal nggih berarti? Boleh. Angsal nggih? Angsal lho napa? Artinya apa Mas? Ikan mujairnya banyak yang mati, Mas. Dimakan sama gabus di sini. Oh, ditambak di dalam sini ada gabusnya. Banyak gabusnya, Mas. Ini kebetulan kita kan mau cari gabus nih di sini. Kita casting ini. Boleh, sudah diizinkan sama bapaknya nih. Kutuk atau ikan gabus memang kerap dianggap sebagai pengganggu oleh para nelayan tambak. Biasanya ikan gabus masuk ke tambak saat membuka pintu air untuk sirkulasi atau pengeringan tambak. Baru beberapa kali lempar, Don langsung mendapatkan pertarungannya. Strike! Gerakan umpan Don ternyata berhasil menggoda sang predator. Salah satu ciri khas dari gabus adalah sambarannya yang terjadi secara tiba-tiba. Bro, strike bro. Hai. Duel tak berlangsung lama, seekor ikan gabus akhirnya berhasil dipaksa mendarat. Hei, ini panas dong, panas, dikipasin nih. Guys, panas, sini kipasin sini. Ya, mancing mania strike back, mantap. Tenang, bentar lagi dibales.
Untuk memancing gabus, ada beberapa jenis umpan tiruan yang dapat digunakan. Nah, ini saya pakai soft lure ukuran 7 cm. Kata teman-teman di sini, kalau mau nyari yang ukurannya besar, harus pakai soft lure yang besar. Sedikit tips nih Strike Bait Mania, supaya ada hasil ketika turun memancing, disarankan jangan malu bertanya soal umpan yang digunakan dan cara memainkannya. Beda spot, biasanya beda pula kebiasaan yang digunakan. Ini spotnya, biasanya tuh ikan gabusnya ada di sekitaran pinggir-pinggir tambaknya, di pinggir-pinggiran kangkung ini, atau kalau di tengah dia ada di pinggiran-pinggiran rumput itu. Nah, ini langsung aja kita cobain ya, mudah-mudahan dapat. Yuk. Oh, sama satu lagi, ada biasanya kalau ada kelihatan anakan ikan gabusnya itu di atas, itu biasa ada induknya di bawah. Jadi kita mau coba cari, ketemu nggak ya? Yuk, langsung aja. Pagi hari memang waktu yang ideal untuk memancing gabus karena agresivitasnya juga masih tinggi. Strike! Wah, Mas, kena Mas, kena Mas, strike. Akhirnya kena juga. Kecil. Dari yang saya rasakan, saya pastikan ukuran ikan belum terlalu besar. Tidak butuh waktu lama buat saya menaikkan sang predator. Nah, kena nih Mas. Iyoy. Kecil. Tapi nggak apa-apa nih Mas. Mantap. Target. Target. Snakehead. Nah, ini nih gabus pertama saya nih, pengalaman baru nih. Dari tadi mocel terus, akhirnya kena juga. Ternyata pakai umpan yang gede, nggak dapat yang gede Mas. Masih yang kecil. Masih yang kecil juga. Lemparan demi lemparan terus kami lakukan untuk mendapatkan sambaran. Kali ini giliran Adi yang mendapatkan keberuntungan. Strike! Saat berburu mangsa, biasanya ikan gabus bergerak di semua lapisan air, baik permukaan, tengah, maupun dasar. Seekor gabus berukuran tidak terlalu besar berhasil dipaksa naik oleh Adi. Halo Mas, saya dapat Mas. Siang-siang masih makan deh Mas. Iya. Memang gabus di sini mantap nih. Waktunya Tampaknya makan ada siang. beberapa, banyak gabusnya Mas. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Ngapain sih? Iya. Pokoknya strike. Don yang sedari tadi terus mengganggu Yoga harus terdiam sejenak. Strike! Tenaga perlawanan ikan yang dirasakan oleh Yoga sepertinya cukup kuat. Ikan tidak mau menyerah begitu saja. Akhirnya kepiawaian Yoga berhasil melumpuhkan sang pemangsa. Bro, ini namanya pencopet ikan ini. Ikan bro. Ikan keluarga snakehead atau kepala ular ini merupakan petarung handal. Insting berburunya cukup agresif dalam menyerang mangsa yang lebih kecil atau seukuran tubuhnya. Sebagai ikan penyergap yang cepat, ikan gabus memiliki rahang yang kuat dan gigi yang cukup tajam. Jika mangsanya sudah diterkam, maka akan sulit untuk melepaskan diri. Mancing dengan teknik land bass ternyata cukup menguras tenaga. Apalagi kami harus memutari area tambak yang cukup luas ini. Nah, sekarang waktunya kita istirahat dulu nih. Cuacanya udah mulai panas, sambaran juga udah mulai berkurang. Siap. Itu apaan Mas? Serius. Ini buat kita makan. Iya. Kebetulan nih udah mulai lapar. Maklum aja Strike Bait Mania, untuk mendapatkan potensi strike ikan gabus, kami tidak sempat sarapan di pagi hari. Siwil merupakan camilan tradisional dari daerah Bangkalan, Madura. Teksturnya kenyal, mirip seperti pempek atau cilok. Nah, ini rasanya ternyata mirip cilok ya Mas? Ya. Kalau saya rasa ini rasanya mirip cilok sebelum ditambahin petisnya. Kayak siomay cilok gitu. Tapi setelah dikasih petis, ya mirip gitu juga, cuman karena petisnya ini dari ikan tuna ya Mas? Ya. Jadi aroma ikannya itu lebih kuat, lebih berasa rasa daging ikannya gitu. Jadi makanan ini tuh cocok dibawa buat casting kayak gini ya Mas? Betul. Mantap. Perut sudah terisi, saatnya kita lempar-lempar lagi untuk cari sambaran.
Begitu tenaga pulih, sepertinya Yoga semakin on fire nih. Strike. Strike! Oke. Melihat dari perlawanannya, ikan cenderung berusaha melepaskan diri dengan kabur ke arah tumbuhan air. Kondisi seperti ini harus sigap dihadapi supaya ikan tidak mocel. Tidak butuh waktu lama bagi Yoga untuk mengakhiri perlawanan ikan. Yoga pun berhasil memenangkan pertarungannya. Sepertinya ada kompetisi yang cukup sengit antara Yoga dan Doni, Strike Back Mania. Strike. Melihat Yoga berhasil strike, Don sepertinya tidak mau terima. Sensasi inilah yang dicari oleh para pemancing ikan gabus. Ikan pun terus melakukan fight. Sambaran yang terjadi pada jarak dekat membuat Don tidak menemui kesulitan untuk menaikkan ikan. Kunci kekuatan predator air tawar ini adalah struktur otot tubuhnya yang padat dan memanjang. Mancing Mania Strike Back. Mantap. Sirip punggung dan ekornya berfungsi layaknya kemudi dan kekuatan yang membuatnya dapat mempertahankan posisi serta memberikan tekanan pada tali pancing. Eko yang sedari tadi belum beruntung, akhirnya mampu menunjukkan kemampuannya juga. Oke, strike. Soft lure yang dimainkannya berhasil mendapat perhatian dari ikan. Tidak perlu waktu lama bagi Eko untuk menaikkan seekor iwak kutuk atau ikan gabus. Ikannya mau makan umpan nih, Mas. Bahaya ini. Hari udah semakin sore nih, Strike Back Mania. Sepertinya kami harus segera mengakhiri mancing gabus hari ini. Setelah seharian bergelut dengan tarikan tenaga si gabus ini, ternyata Eko sudah menyiapkan makanan khas dari Surabaya nih. Yap, apalagi kalau bukan rujak cingur. Ya banyaknya mas. Banyak nih, Mas. Lengkap nih, Mas. Kalau rujak Surabaya ini kita memang Ada kol juga. ada kol, ada tahu, ya, di situ kol sama tempe. Di situ juga ada beberapa buah ya, Mas. Wah, perdana nih saya makan cingur alias hidung sapi. Rasanya ternyata enak juga, mirip seperti kikil. Mancing Mania Strike Back, mantap! Oh, narik lagi. Wah. Tuh suara reelnya tuh. Ini harus dibiarin. Aduh. Menjadi provinsi paling luas di Pulau Jawa, Jawa Timur memiliki potensi bahari yang melimpah. Salah satu daerah penghasil ikan yang tersohor tentu saja Kabupaten Banyuwangi. Saya pun tertarik untuk mengikuti aktivitas nelayan di kabupaten paling timur di Pulau Jawa ini. Nah, Strike Back Mania, sekarang saya udah ada di Pancer di Banyuwangi Selatan. Sekarang saya mau mancing nih sama Mas Taugi, tapi karena di sini lagi musim-musimnya mancing nih ya Mas. Ya, perahu Mas. mancing tuh habis. Jadi kita nggak kebagian perahu nih. Tapi Mas Ogi punya kenalan nelayan. Kita boleh ngikut kapalnya. Nanti kita bisa mancing juga sambil bantuin nelayannya nyari ikan. Nah, kira-kira gimana keseruannya? Saksikan terus. Mancing Mania Strike Back. Mancing Mania, mantap. Untuk menuju perahu utama, kami harus dilangsir dulu menggunakan perahu kecil karena perahu besar tidak bisa merapat ke dermaga. Nah, ini saya udah sama Pak Haryanto. Iya, betul. Nah, ini kapten kita nih yang bakal bawa kita ke spot. Ini targetnya apa Pak ikannya? Ikan selengseng sama kenyar. Kapal pun angkat jangkar dari dermaga Pancer. Butuh waktu 30 menit perjalanan untuk mencapai spot memancing. Nah, ini saya udah nyampe di spot. Spotnya nggak terlalu jauh nih dari daratan. Kayak tipikal biasanya laut selatan nih. Ini kedalaman 40-50 meter.
Baru beberapa kali saya menurunkan umpan, saya langsung kejutkan dengan perlawanan ikan yang menyambar umpan. Mantap. Lagi turun tadi langsung disambar. Mudah-mudahan dia bisa. Ini belum tahu nih ikan apa, karena lagi turun tadi dia. Ini hampir line out sih. Coba kita pelan-pelan ya. Dia lari lagi kan? Dia lari lagi kan? Banyuwangi. Mantap Slackback Mania. Jika dilihat dari tarikannya, bobot ikan yang menyambar umpan saya mungkin di atas 20 kg. Ikan terus bertahan dan sesekali memberikan perlawanan. Udah di atas nih. Ke atas ikannya. Narik lagi. Wah. Itu suara reelnya tuh. Ini harus dibiarin. Aduh. Nggak bisa dipaksa. Soalnya leadernya kecil. 50 meter lagi dia turun. Setelah bergelut selama 30 menit, akhirnya seekor ikan pari menampakkan diri ke permukaan. Tepatnya adalah Spotted Eagle Ray atau pari elang yang tersangkut di kail. Juhang kalau bahasa Acehnya, juhang. Ayo kita lepasin yuk. Ketika kami hendak melepaskan kayunya, tali pancing saya pun terputus. Putus. Sampai Putus PE. mana? Parinya di atas nih, leadernya udah masuk. Nah ini kapten, karena kita ngikutin kapal nelayan, jadi kita harus ngikutin jadwalnya si Cap. Saya belum pernah fight sama pari segede gitu sampai di pinggir kapal. Luar biasa. Mancing Mania Slackback. Mantap. Setelah berjibaku menghadapi tenaga ikan pari, umpan kembali turun. Tak lama berselang, ternyata keberuntungan menghampiri Sauki. Angkrek. Sauki begitu tenang menghadapi perlawanan ikan. Perlawanan dari seekor ikan kenyar pun berhasil dituntaskannya dan ikan diamankan ke atas perahu. Kenyar merupakan keluarga tuna kecil yang tersebar di Samudra Hindia, Atlantik, dan Pasifik. Hari sudah berangsur menuju gelap, tandanya saya harus segera merapat ke spot para nelayan mencari ikan. Slackback Mania. Ini kita udah nyampe spot. Di sekitarannya tuh rame nelayan semua tuh. Ada puluhan perahu nih yang lagi siap-siap mau mancing nih. Karena ikannya di sini biasanya tuh ramenya tuh mulai dari matahari tenggelam. Puluhan nelayan pun terparkir di tempat potensial ikan berada. Para nelayan pun sudah bersiap untuk menurunkan peralatannya. Beberannya berat sih. Langsung main sini karena harusnya lumayan kencang kedalamannya. Kedalaman 150 meter ya. Nah ini alatnya, namanya angset. Ancet. Ini ada berapa mata nih, Mas? Itu sekitaran 100 Wih, mata kail. mata. Ini kalau full 100 ekor yang kena kailnya, pasti tarikannya bakal seru nih. Ancet adalah alat memancing ikan dengan rangkaian mata pancing yang banyak milik nelayan pancar. Bisa dibilang menyerupai pancing rawai. Melihat keseruannya, saya pun jadi penasaran merasakan sensasinya. Mantap ya. Nah ini baru aja diturunin, langsung disambar. Mudah-mudahan penuh ya. Ini apa? Saya mau coba narik. Wow, ternyata berat juga menariknya.
Salut saya dengan para nelayan yang setiap malam mencari ikan seperti ini. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jadi sebaiknya pakai sarung tangan kalau kita handline. Kelihatan? Oh, udah mulai ada, udah mulai di bawah. Ternyata nggak penuh. Nggak penuh, tapi udah mulai ada tuh. Nah, ini dia. Yang pertama. Ikan pertama nih. Tarik aja, Mas. Mas. Ikan pertama. Belum penuh. Tapi sudah. Lah, bocil. Apa dah? 15-an ekor. Ini dia yang kita cari nih, apa? Hah? Namanya apa tadi? Ikan selengseng. Selengseng. Nah, ini dia. Lumayan dapat sekitar 12 ekor. Nih baru turun pertama nih. Ini kayaknya kalau kita mancing 2-3 jam nih udah bakal penuh nih. Mantap! Ikan selengseng ini termasuk dalam jenis ikan makarel atau disebut juga makarel Atlantik. Nah ini kalau di sini disebut namanya ikan selengseng. Kalau berenang gitu bisa satu lingkaran itu bisa mungkin sekitar ribuan ekor. Nah jadi nggak heran nih kita nurunin langsung bisa dapat puluhan atau ratusan ekor. Memancing dengan cara seperti ini telah dilakukan secara turun-temurun. Langsung ada lagi. Mantap. Emang mantap nih spotnya, Gap. Ya. Penuh lagi, mudah-mudahan penuh lagi. Begitu ditarik, beberapa ikan langsung terkail. Namanya juga memancing, kami pun harus berpindah-pindah spot untuk mencari keberadaan gerombolan ikan. Nah, ini kalau kita udah ketemu nih titik ikannya, nggak boleh lama-lama, jangan sampai kehilangan momen. Habis naikin, langsung diturunin lagi. Ini mudah-mudahan penuh lagi nih. Perjuangannya para nelayan ini memang tidak main-main. Jadi buat ibu-ibu di rumah, kalau nawar jangan keterlaluan murahnya ya. Selain berpacu dengan waktu, para nelayan juga harus beradu cepat dengan predator yang memangsa ikan tangkapan. Nih, lagi asik-asik narik, ada yang begal. Ini kayaknya nih barakuda nih. Pelaku utamanya, tersangka utamanya nih barakuda nih. Ini kalau udah dibegal-begal gini, nanti ikannya juga dijual nggak laku nih kata kaptennya. Setelah hampir seharian melaut untuk mancing dan mengikuti kegiatan nelayan menarik ikan, rasa lelah mulai menghampiri saya. Udara malam yang dingin di tengah laut mulai menyentuh kulit. Berada jauh dari daratan membuat secangkir kopi dan canda tawa bersama nelayan ini menjadi teman terbaik. Sepertinya saya harus segera beristirahat. Semangat sih masih ada, namun apa daya tenaga sudah habis. Matahari sudah menyambut kami di pagi hari. Aktivitas para nelayan pun sudah berpindah di tempat pengepul ikan. Para nelayan pun bersiap untuk mengetahui hasil dari tangkapan semalam. Nih hasilnya mau langsung kita timbang. Ini kira-kira berapa kuintal nih, Kak? Ada 1 kuintal. Oh, mungkin sekitar 1 kuintal. Untuk pastiinnya langsung kita timbang ya. Selain langsung dibeli oleh pengepul, beberapa ikan hasil tangkapan juga masuk ke pabrik pengalengan. Semua tergantung dari kualitasnya. Jadi apa, Bu? Sarden. Oh, jadi sarden kalengan gitu, Bu? Iya, kalengan. Dibikin kalengan. Oh. Nah, jadi dari sini ikannya dijual lagi ke pabrik buat diolah jadi sarden yang di dalam kaleng gitu.
Strike Back Mania, sebagai rasa terima kasih saya bisa ikut nelayan laut, saya ingin memasakkan sesuatu untuk mereka. Supaya muat di wajan, ikan makarel kita belah dahulu. Untuk membuat ikan bumbu saus tomat ini cukup sederhana. Bumbu tidak perlu dihaluskan, hanya diiris-iris saja. Untuk menghilangkan aroma amis ikan, cukup beri perasan air jeruk. Setelah itu barulah bumbu ditumis semua. Mau dibuat berkuah atau nyemek? Semua sesuai selera ya. Nah, ini udah selesai. Semuanya udah ditumis, udah di seasoning juga. Sekarang waktunya kita nunggu dia sampai mengental. Nanti baru kita masukin ikannya kalau ini sausnya udah agak kental. Memasak ikan makarel tidaklah terlalu lama. Kalau bumbunya sudah mengental, baru masukkan ikannya dan tunggu hingga bumbu menyerap sempurna pada daging ikan. Nah, ini saya udah selesai masaknya. Sekarang saya ajakin Mas Sogi sama Kapten buat nyobain masakan saya nih. Kita cobain ya, Mas? Iya. Oke, yuk Cap, langsung aja. Daging ikan yang masih segar membuat rasa originalnya terasa nikmat. Nah, ini rasanya hampir mirip ya Mas, sama yang di kaleng-kaleng kemasan sarden. Memang mantap nih ikannya, segar sekali. Mancing Mania Strike Back, mantap! Dari Jawa Timur, perjalanan saya berlanjut ke pesisir Berau, Kalimantan Timur. Kebetulan saat ini ada kegiatan panen tambak bandeng di sini. Strike Back Mania, ini luar biasa nih ikan bandengnya, lagi dipanen. Berbeda dengan kegiatan memanen bandeng di daerah lain yang biasanya menggiring ikan dengan jaring, nelayan tambak di sini memanfaatkan momen air surut untuk memanen ikan bandeng sebanyak ini. Jaring yang sudah dipasang di depan pintu air secara otomatis akan terisi ikan yang berenang mengikuti arus air. Setelah jaring terisi ikan, kemudian dinaikkan dan ikan-ikan bandeng pun langsung dituang ke lantai pondok kayu ini. Nih Strike Back Mania, itu dari pintu airnya, kita jaring ikannya, terus kita angkat ke sini. Cara seperti ini dinilai lebih efektif untuk menghemat tenaga. Selain itu juga, daerah Batumbuk ini juga menjadi habitat utama buaya muara yang kerap masuk ke area tambak ikan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sistem panen bandeng seperti ini sangatlah tepat. Nah ini dia, bandeng yang dipanen ini umurnya sekitar 7 bulan, 7-8 bulan nih. Selain ikan bandeng, nelayan tambak di sini juga bisa mendapatkan hasil tambahan lain dari biota-biota yang hidup di perairan Payau. Salah satunya tentu saja udang. Jadi masyarakat di sekitar Sungai Simaluka ini, tambaknya ada 3 jenis yang dipelihara, itu ada bandeng, yang kayak kita lagi panen ini, sama udang dan kepiting. Nah ini contoh udangnya. Udang apa nih Bang? Udang tiger. Ini udangnya. Kenapa dia disebut udang tiger? Karena dia ada motif belang-belang nih, kayak harimau. Dalam sekali panen, satu area tambak seluas 10 hektar ini bisa menghasilkan ikan bandeng sebanyak 6-7 ton. Setelah dipanen total seperti ini, biasanya tambak akan dikosongkan selama 2 hingga 3 minggu sebelum ditaburi benih ikan bandeng yang baru lagi. Bakar ikan bandeng? Wih, memang rezeki nggak kemana nih, bisa makan bandeng habis panen. Namanya rezeki tidak boleh kita tolak Strike Back Mania. Setelah panen bandeng selesai, abang-abang di sini pun langsung menyisihkan beberapa ekor untuk dibersihkan dan dimakan bersama. Bara sudah jadi, ikan bandeng segar yang sudah dibersihkan pun siap ditaruh di atas perapian.
Mantap nih bandeng bakar. Tadi habis kita angkat dari sana, dibersihin, langsung dibakar nih. Segar sekali nih ikannya masih. Udah hampir matang ya Bang? Matang hampir sudah. Sengaja sisik ikannya tidak dibersihkan untuk melindungi bagian daging supaya tidak gosong. Dibakar tanpa menggunakan bumbu apapun, saya yakin rasa daging bandeng yang orisinal pasti lebih terasa. Kurang dari setengah jam, bandeng bakar pun sudah matang dan siap untuk disantap. Wah, di sini banyak tempat ini. Bandeng atau memiliki nama keren milkfish memang memiliki tekstur daging yang lembut. Cuma harus hati-hati ya Strike Bait Mania, karena duri ikan satu ini memang banyak banget. Karena ikan segar, jadi manis sama gurihnya tuh masih, ini belum kena air dia nih. Habis tadi dipanen, langsung dibersihin isi perutnya, langsung dibakar di atas api. Oh ya Strike Bait Mania, di balik dagingnya yang lembut, ternyata nilai gizi dalam ikan bandeng sangat tinggi loh. Kandungan omega 3-nya saja bahkan 3 kali lebih banyak jika dibandingkan dengan ikan salmon. Oke, mancing mania strike back. Mantap!